Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat menjelang pertengahan tahun 2025, meski bukan tudingan baru. Laporan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUI yang diketuai oleh Egy Sujana ke Bareskrim Polri pada Desember 2024 memperbarui kembali sorotan terhadap latar belakang akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Laporan tersebut menuding bahwa ijazah sarjana kehutanan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada UGM diduga cacat hukum. Tuduhan ini bukan hanya mengarah pada pribadi Presiden, tetapi juga institusi pendidikan tinggi ternama di Indonesia dan otoritas penegak hukum. Menanggapi laporan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan uji forensik laboratorium terhadap ijazah milik Jokowi dan membandingkannya dengan 3 ijazah alumni UGM seangkatan. Pada Kamis 22 Mei tahun 2025, Bareskrim menyampaikan bahwa hasil uji menunjukkan semua elemen dokumen Jokowi identik dengan pembanding mulai dari jenis kertas, tinta, cap stempel, tanda tangan, hingga map ijazah. Dengan demikian, tidak ditemukan unsur pidana dan penyelidikan pun dihentikan. Namun, penutupan penyelidikan tidak serta-merta mengakhiri kontroversi. Setelah keputusan Bareskrim disampaikan, pakar telematika Roy Suryo kembali tampil ke publik. Dalam acara On Point di KOMBS TV pada 23 Mei tahun 2025, Roy menyampaikan keraguannya terhadap keabsahan uji forensik. Ia menyebut proses penyelidikan oleh Ditipidum Bareskrim dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan pihak pelapor. Prosesnya sembunyi-sembunyi, harusnya gelar terbuka, ijazahnya tampilkan, kemudian undang pakar-pakar. Biar semua terbuka, tegas Roy. Ia juga menyoroti identitas pemilik 3 ijazah pembanding yang tidak diungkap ke publik. Menurut Roy, kerahasiaan ini memunculkan dugaan bahwa dokumen pembanding bisa saja direkayasa. Tak puas dengan kesimpulan Polri, Roy berencana melaporkan penyidik ke Wasidik, Kompolnas, dan Kapolri sebagai bentuk upaya mendorong transparansi proses penegakan hukum. Dalam konferensi pers resmi, Brigjen Juhandhani Raharjo Puro menyampaikan bahwa uji forensik dilakukan dengan prosedur ilmiah dan sesuai protokol hukum. Dokumen milik Presiden Jokowi dengan NIM 1681KT yang dikeluarkan pada 5 November tahun 1985 diuji dan dinyatakan identik dengan pembandingnya. Antara bukti dan pembanding berasal dari satu produk yang sama, ujar Juhandhani. Pihak Bareskrim juga menyatakan bahwa ijazah disimpan dalam kondisi sangat baik dan telah dilakukan validasi langsung dengan UGM. Dengan begitu, tidak ada dasar untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan. Roy Suryono atau Diprojo dikenal luas sebagai pakar telematika di era awal tahun 2000-an. Ia kerap diminta jadi ahli dalam kasus-kasus rekaman digital, manipulasi foto, dan forensik media. Roy pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora periode tahun 2013 tahun 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Roy juga dikenal sering mengomentari isu-isu sensitif dan beberapa kali tersandung kontroversi seperti kasus Memes Tupa Borobudur dan pelanggaran etika bermedsos. Meski demikian, pengaruh Roy di ruang digital masih kuat dan pendapatnya masih mendapat perhatian sebagian masyarakat. Isu ijazah palsu bukan hanya menimpa Presiden Jokowi. Di Indonesia, banyak pejabat yang pernah tersandung kasus serupa, seperti anggota DPR, kepala daerah, bahkan rektor perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan masalah transparansi pendidikan pejabat publik masih menjadi titik lemah dalam demokrasi kita. Pada Pilpres tahun 2019, isu ijazah Jokowi juga sempat mencuat namun tidak pernah masuk ke ranah hukum. Baru pada tahun 2024, laporan resmi dibuat dan diuji secara hukum. Uji forensik dokumen dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri dengan metode pemeriksaan antara lain analisis kertas, usia, jenis bahan, ketebalan analisis tinta dan cap stempel, perbandingan font dan ketikan cek watermark, dan tanda pengaman. Pemeriksaan juga menggunakan teknologi inframerah dan sinar ultraviolet untuk mendeteksi keaslian fisik dokumen. Semua metode ini sudah baku dan digunakan di seluruh dunia. Kasus ini juga memperlihatkan pembelahan opini publik yang semakin tajam. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang menuntut transparansi absolut. Di sisi lain, ada pihak yang menilai isu ini sebagai upaya delegitimasi terhadap presiden dan stabilitas politik. Media sosial memperparah polarisasi ini. Konten tentang ijazah palsu Jokowi menjadi viral, namun banyak di antaranya tidak bersumber pada data resmi. Ini menunjukkan pentingnya literasi digital
dan jurnalisme berbasis fakta. Secara hukum, keaslian ijazah ditentukan oleh validasi institusi penerbit, dalam hal ini UGM, uji forensik oleh laboratorium yang berwenang, bukti pembanding yang kredibel, tidak adanya rekayasa atau pemalsuan data. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka tidak ada dasar hukum untuk menyatakan ijazah tersebut palsu. Dengan demikian, keputusan Bareskrim dianggap final secara legal. Pihak Universitas Gadjah Mada dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni sah Fakultas Kehutanan. Nama Jokowi tercatat dalam buku tahunan, daftar kelulusan, dan dokumen resmi lainnya. Beberapa dosen dan alumni juga telah memberikan kesaksian mendukung kasus ini, menjadi gambaran bagaimana narasi politik bisa bertabrakan dengan fakta hukum. Meskipun bukti forensik menyatakan keaslian, namun sebagian kelompok tetap mendorong opini sebaliknya yang bisa mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi.